Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Audi Safira, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan mengenai evidence-based practice of family nursing in community non-communicable disease. Nah, untuk pematerinya, Mbak Eca, apakah sudah siap? Ya, insya Allah sudah siap. Baik Mbak, waktunya 15-20 menit ya Mbak. Bisa dimulai sekarang. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Isca Fanani Gratima. Bersama kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Evidence-Based Practice of Family Nursing in Community Setting Non-Communicable Disease. Adapun anggotanya adalah Blandina Esther, Francisca Fabiola, Maita Antonit, Audi Safira, dan saya sendiri Isca Fanani Gratima. Judul artikel yang kami ambil adalah Effectiveness of Home-Based Nursing Support and Cognitive Restructuring Intervention of Quality of Life of Family Caregivers in Primary Care, a Pragmatic Cluster Randomized Controlled Trial. Untuk current problemnya, jumlah lansia telah meningkat secara substansial dan beberapa tahun terakhir. Pada saat yang sama, prevalensi pada penyakit kronis meningkat. Di Spanyol, rumah dianggap sebagai tempat terbaik untuk perawatan penyandang disabilitas. Untuk itu, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kesehatan dengan kondisi kronis atau disabilitas. Caregiver memiliki berbagai kebutuhan dalam kaitannya dengan peran pengasuhan dan dalam pemeliharaan kesehatan serta perawatan diri mereka sendiri. Hasil penelitian sebelumnya menilai dampak pengasuhan jangka panjang adalah pada kualitas hidup terkait kesehatan yang buruk, persepsi beban, gejala stres, dan kecemasan. Penelitian menyebutkan bahwa dukungan intervensi akan efektif dalam mengurangi dampak negatif tersebut. Namun, belum banyak diketahui manfaat intervensi keperawatan berbasis rumah dalam perawatan kesehatan primer. Rasional. 1. Hasil studi Quidacare telah menunjukkan bahwa intervensi berbasis rumah yang dipimpin perawat dalam perawatan primer telah meningkatkan kualitas hidup terkait dengan kesehatan dari pengasuh pasien dengan kondisi kronis atau disabilitas. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan ini dipertahankan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, perlunya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas biaya dan strategi terhadap penerapan intervensi berbasis rumah yang dipimpin oleh perawat dalam sistem kesehatan. Objektif dan hipotesis. Untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan Quidacare terhadap peningkatan kualitas hidup pada caregiver individu penyandang disabilitas atau kondisi kronis dibandingkan dengan perawatan biasa di perawatan primer yang diukur dengan tindak lanjut 12 bulan. Metode Pragmatic Cluster Randomized Controlled Trial. Settingnya dilaksanakan di 22 pusat layanan kesehatan di 5 kota madya di wilayah Madrid yang memiliki populasi 549.203 dan layanan perawatan di rumah untuk penyandang disabilitas. Subjek penelitiannya terhadap 218 caregiver yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Caregiver berusia lebih dari 65 tahun dan memiliki pengalaman merawat individu dengan kondisi kronis atau disabilitas minimal 6 bulan. Periode penelitiannya dilaksanakan selama 12 bulan. Seluruh partisipan caregiver dan perawat telah memberikan persetujuan tertulis dan studi ini telah disetujui oleh komite etik. Alat ukurnya menggunakan instrumen EQ5D3L. Pelaksanaan follow-up, data dikumpulkan pada awal penelitian atau baseline dan pada akhir intervensi. Kemudian, pada
pada kunjungan tindak lanjut pada 6 dan 12 bulan. Partisipan sebanyak 72,8% caregiver berjenis kelamin perempuan dengan 148 caregiver atau 66,1% tinggal sendiri bersama klien dengan disabilitas. Pengalaman sebagai seorang caregiver adalah 6 tahun, 3-6 tahun, dan 102 caregiver atau 46,8% melaporkan persepsi beban. 118 caregiver atau 54,1% memiliki skor tes kecemasan positif dan 28 caregiver atau 12,9% memiliki skor tes depresi positif. Rata-rata usia klien dengan penyakit kronis atau disabilitas adalah 82,9 tahun dan 90,1% memiliki 2 atau lebih kondisi kronis. 58,7% diantaranya memiliki gangguan kognitif, dan 20% menunjukkan ketergantungan total. Untuk result, yang pertama, tidak terdapat perbedaan yang relevan yang telah ditemukan di antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol pada data awal kecuali rata-rata indeks. Hasil yang kedua, pada caregiver laki-laki mengalami peningkatan kualitas hidup rata-rata 5,63 poin lebih banyak dibandingkan caregiver perempuan setelah mengikuti intervensi Cuida Care. Hasil yang ketiga, studi ini telah menyimpulkan bahwa efektivitas respite care masih menjadi sebuah perdebatan dengan mengingat adanya pertentangan yang nyata antara bukti empiris dan pandangan dari para caregiver. Discussion. Yang pertama, intervensi Cuida Care dikaitkan dengan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup yang diukur dengan skala analog visual pada akhir intervensi dan pada kunjungan tindak lanjut 6 dan 12 bulan setelah intervensi. Yang kedua, dalam penelitian ini memiliki caregiver secara signifikan menurunkan kualitas hidup. Kehadiran pengasuh sekunder, baik profesional maupun informal, telah dikaitkan dengan kualitas hidup yang lebih rendah di tempat kami. Yang ketiga, dalam penelitian ini, jumlah tahun mengasuh atau pengalaman kerja dalam memberikan perawatan menurunkan kualitas hidup. Tetapi, faktor-faktor terkait perawatan lainnya, seperti atau jumlah waktu orang yang menjadi tanggungan menghadiri pusat perawatan, tidak terkait dengan kualitas pengasuh. Yang keempat, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi keperawatan berbasis rumah di keperawatan primer meningkatkan kualitas hidup pengasuh dari orang-orang yang tergantung yang tinggal di masyarakat. Yang kelima, intervensi Cuida Care bisa menjadi fokus penelitian keperawatan di masa depan dalam mendukung pengasuhan orang dengan berbagai kondisi kronis dalam perawatan primer. Cuida Care nampaknya tidak berpengaruh pada beban, kecemasan, atau depresi. Faktor yang sangat terkait dengan peningkatan kualitas hidup adalah jenis kelamin laki-laki dan tidak tinggal sendiri dengan orang yang menjadi tanggungan. Sedangkan adanya tanda dan gejala kecemasan, depresi, beban, atau disfungsi keluarga dikaitkan dengan persepsi kualitas hidup yang lebih rendah. Advantage of this article. Intervensi Cuida Care dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam perawatan biasa. Kemudian, intervensi tidak membutuhkan sumber daya manusia atau teknis tambahan. Intervensi ini juga hanya membutuhkan reorientasi layanan dan pada akhirnya dapat dijadikan investasi dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada perawatan tingkat pertama. Limitation. Pada penelitian ini menyatakan bahwa kehilangan beberapa subjek untuk dilakukan follow-up dalam jangka waktu 1 tahun. Apa yang dapat diambil untuk mendukung family involvement pada PTM di Indonesia? Artikel ini menjelaskan adanya dampak dari pengasuhan jangka panjang yang mencakup kualitas hidup terkait dengan kesehatan yang buruk, persepsi beban, gejala stres, dan kecemasan. Dampak negatif ini tidak ditangani, maka akan berpengaruh pada diberikan kepada pasien atau keluarga.
Penelitian yang ada pada artikel ini menjelaskan tentang efektivitas dari intervensi keperawatan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga sebagai pendamping atau caregiver. Hal ini dapat menjadi referensi keperawatan keluarga di Indonesia dalam memberikan intervensi kepada caregiver keluarga. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Mbak Eca atas presentasi yang telah diberikan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi pada diskusi kali ini. Terakhir, saya tutup diskusi ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi pada kali ini akan bermanfaat untuk kita selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.